Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Masih pembahasan kitab Al-Kabair. Dan insyaallah pada pagi ini kita akan membahas Al-Kabirah As-Sabi'atu Asyarah, dosa besar yang ke-17, yaitu Al-Kibr, sombong. Sombong merupakan salah satu dosa besar. Bahkan dikatakan oleh sebahagian salaf, awalu dzambin usiyallahu hi al-kibr. Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala didurhakai dan dosa itu adalah kesombongan, dosa sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Barang siapa yang menyombongkan diri dan menolak al-haq, maka tidak bermanfaat baginya imannya bagaimana yang dilakukan oleh iblis. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang sifat yang sangat buruk, sikap yang sangat tercela. Sepakat semua manusia bahwa ini adalah suatu sifat yang tercela dan buruk, tidak disukai oleh manusia, yaitu sombong. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang jeleknya kesombongan. Di antara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan taghriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Demikian pula di dalam surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dua ayat yang menjelaskan tentang haramnya sombong dan tidak disukainya kesombongan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak sekali yang memperingatkan kita dari sifat sombong. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya,
Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya sebahagian orang ada yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus. Maka Nabi SAW menjelaskan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Hakikat sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu yang menghalangi seseorang masuk surga adalah kesombongan yang bersarang di dalam hatinya. Meskipun kesombongan itu sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, itu dapat menghalangi seseorang dari kebenaran, menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis, karena kesombongan yang ia miliki, ia menolak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Al-izzu izari wal kibriya uridai, faman yunazi'uni adzabtuhu. Keperkasaan adalah sarungku dan kesombongan merupakan selendangku. Jadi al-kibr adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merebutnya dariku, maka aku akan menyiksanya. Adzabtuhu. Ya, jadi diancam bagi orang-orang yang merampas sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menyombongkan dirinya yang sebenarnya dia tidak patut untuk sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Demikian pula salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak akan membersihkan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih adalah a'ilun mustakbir. Ya, seorang miskin yang sombong. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syekhun zanin, malikun kadzab, wa a'ilun mustakbir. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, tidak akan diperhatikan, tidak akan dilihat, dan untuk mereka azab yang sangat pedih, yaitu orang yang sudah menikah berzina, raja yang berdusta, dan orang fakir yang sombong, orang miskin yang sombong. Itu sesuatu yang tidak ada yang patut untuk dia sombongkan, kemudian dia menyombongkan dirinya. Ini adalah sangat buruk. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdatihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan 2 helai pakaian dengan sombong dan merasa kagum terhadap dirinya sendiri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi, dan ia tetap seperti itu hingga hari kiamat. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu seorang yang berjalan dengan sombong di atas muka bumi, kagum, ujub terhadap dirinya sendiri. Demikian pula ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah aku beritahu tentang penduduk surga? Kullu da'ifin mutada'afin law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang lemah yang tawadu. Namun jika mereka bersumpah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir. Yaitu mereka adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan orang-orang yang mustakbir, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Jadi sifat sombong ini merupakan salah satu sifat dari penghuni neraka, ikhwan fillah.
Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ihtajjatin nar al-jannatu wan nar. Faqalatin nar fiyal jabbarun al-wal mutakabbirun. Surga dan neraka saling berdebat. Neraka berkata, aku dihuni oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Wa qalatil jannatu fiyad du'afa'un nas wa masakinuhum. Ya. Surga berkata, aku dihuni oleh orang-orang yang lemah lagi miskin. Faqadallahu bainahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menengahi keduanya dan berkata, innakil jannah rahmati arhamu biki man asya wa innakin nar adzabi wa adzibu biki man asya walikilaykuma alayya mil'uha. Allah menengahi keduanya dan berkata, surga, kamu adalah rahmatku, yang denganmu aku memberi rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu neraka, kamu adalah siksaanku, denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan kalian berdua akan aku penuhkan. Ya, kalian berdua akan aku penuhkan dengan orang-orang yang dikatakan oleh keduanya tadi, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Neraka akan dipenuhkan dengan orang-orang yang angkuh dan sombong, yang semena-mena, al-jabbarun, orang yang bersikap semena-mena dan orang yang sombong. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahlan nar kullu ja'dhariyyin jawazin mustakbir jamma'in manna'in. Sesungguhnya penghuni neraka seluruhnya adalah orang-orang keras, kasar, angkuh, kaya lagi bakhil. Sedangkan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah tidak berdaya. Wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Ya, orang penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah lagi tidak berdaya. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya bahwa sombong, ujub terhadap diri sendiri, membangga-banggakan diri termasuk dosa besar, dan pelakunya berhak mendapatkan kemurkaan serta siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka dari itu khonifuddin, hendaklah kita membersihkan diri dari sifat sombong ini. Kita membersihkan diri dari sifat sombong dan takabur. Ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, takabur ini ya Al-Imam Mudzahabi ya memasukkannya kepada salah satu dosa besar. Ya, dia mengatakan takabur yang paling buruk adalah takabur seorang hamba dengan ilmunya. Ilmu orang yang memiliki sifat takabur seperti ini tidak bermanfaat baginya. Barang siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri, memperoleh kekuasaan dan bersikap angkuh, menganggap bodoh orang lain serta menghina orang lain, sesungguhnya ia telah terjerumus ke dalam bagian dari dosa-dosa yang paling besar. Ibn Hajar juga telah menganggapnya dan memasukkannya, mengkategorikannya sebagai dosa besar, sama seperti ujub dan membanggakan diri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tadi kita sebutkan juga bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mutakabbir, Al-Kabir, yang berarti Allah Maha Agung yang memiliki keangkuhan. Ya. Ada pendapat yang mengatakan yaitu Maha tinggi dari sifat-sifat makhluk dan zat yang sombong di atas kesombongan makhluknya. Jadi tidak ada hak bagi siapapun untuk sombong, karena hanya Allah yang berhak sombong. Dialah yang memiliki kerajaan dan dialah ya raja dari segala raja. Di tangannya segala urusan langit dan bumi. Di tangannya lah segala urusan langit dan bumi. Dan demikian. Jadi yang patut sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb yang memiliki segala sesuatu. Sementara kita tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak ada satu pun yang berhak dan patut kita sombongkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sombong ini, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, ada
Ada tiga macam, ya. Ada takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah takabur yang paling besar. Ini adalah kesombongan yang paling besar. Ya, sombong inilah yang telah menghinggapi Fir'aun, Namrud, ya, dan para tughat, ya, para taghut yang menyombongkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun yang berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Rabb kamu yang paling tinggi, katanya. Nah, demikian juga Namrud, ya, yang menyombongkan dirinya, dia mengatakan, "Ana uhyi wa umit." Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud dia adalah membiarkan orang hidup dan membunuh siapa saja yang dikehendakinya. Jadi mereka berdua termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya, bagaimana iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan, "Apakah engkau ya Allah menyuruh aku untuk sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?" Ya, iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. "Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah." Jadi ini adalah contoh, ya, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong inilah yang telah menjerumuskan, yang telah mencampakkan Fir'aun, Namrud, iblis dan misalnya ke dalam api neraka, yang membuat mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, kemudian takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takabur kepada hadis Nabi, takabur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan sikap tidak mau tunduk kepada Rasulullah. Ya, tidak mau tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mau tunduk kepada sunnah beliau. Ya, karena kesombongan, ya, dan keingkaran kepada beliau. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang menolak dakwah beliau, ya, yang tidak mau menerima, ya, dakwah beliau. Ya, demikian juga orang-orang yang tidak mau tunduk kepada sunnah beliau, yang tidak mau tunduk kepada sunnah beliau. Ya, seperti sebagai contoh, ya, pernah satu kali terjadi, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, seseorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim ini disebutkan bahwa seseorang makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Maka ia berkata, "Aku tidak bisa." Ya, maka Nabi mengatakan, "Tidak, kamu pasti mampu, kamu pasti bisa." Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Tidak ada, ya, yang mencegah kamu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan, ya, illa takabbur, kecuali kesombongan, illa al-kibr." Maka akhirnya, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Ya, tidak mampu dia mengangkat tangannya ke mulutnya. Coba lihat akibat dari kesombongan itu, ikhwan fillah. Demikian pula Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya meriwayatkan dari Muhammad bin Fadl At-Taimi, yaitu di dalam syarah Muslim, ya, di dalam syarah Muslim, inna ba'dal mubtadi'ah, ya, bahwa ada sebagian orang pelaku bid'ah, ya, lamma sami'a bi hadzal hadis, yaitu ketika yang mendengar hadis, yaitu tentang apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupnya hingga dia mencuci tangannya, ya, sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu, ya, di mana dia letakkan tangannya. Kemudian ada salah seorang mubtadi'ah, ahli bid'ah, ketika mendengar hadis ini dia mengatakan, ya, mustahzi, ya, seperti orang yang mustahzi, ya, mutahakkiman, orang yang mengejek dan melecehkan, meremehkan. Dia mengatakan, "Ana adri aina batat yadi." Aku tahu di mana tanganku bermalam, tanganku kuletakkan. Batat fi al-firas. Ya, tanganku ada di atas firas. Ya, tanganku ada di atas tempat tidur, di atas kasur. Fa'asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Maka pagi harinya dia dapati tangannya sudah masuk ke dalam duburnya sampai ke sampai ke pergelangan tangannya. Dia masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan tangannya. Nah, demikian ikhwan fillah, bagaimana seorang itu mendapat akibat, ya, langsung di dunia dari sifat sombongnya itu. Jadi bentuk yang kedua dari kesombongan adalah
sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong kepada sunnah beliau, ya, tidak mau tunduk dan patuh kepada beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah takabur terhadap sesama, terhadap hamba-hamba Allah, yaitu dengan sikap merasa paling besar, paling agung dan merendahkan orang lain. Ya, seperti definisi sombong yang telah kita jelaskan tadi, yaitu al-kibru, ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, hakikat sombong itu adalah merendahkan orang lain, ya, dan menolak kebenaran, ya, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dia merasa yang paling besar, yang paling agung, paling tinggi, dan menghina orang lain. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah tunduk kepada orang lain, tidak akan mau dia tawaduk kepada orang lain, malah selalu bersikap tinggi hati, tidak mau tawaduk, tidak mau rendah hati kepada yang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita bahwa para ulama, ya, dan manusia, hamba manusia, dalam kaitannya dengan penyakit takabur ini ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama adalah takabur yang menetap di dalam hati seseorang hingga ia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya saja ia berusaha untuk tawadhu. Ya, pohon takabur, ya, pohon kesombongan itu telah tertanam di dalam hati orang seperti ini. Tetapi ia berupaya untuk memangkas dahan-dahannya. Ini tingkatan pertama, ya, yang paling rendah. Ya, dan ini, ya, dimiliki oleh semua orang. Ya, semua orang punya sifat-sifat seperti ini yang menetap di dalam hati manusia. Yang kedua adalah takabur yang nampak dari perbuatan-perbuatan manusia. Misalnya di dalam majelis ia selalu berusaha untuk di depan dan memusuhi orang yang menurutnya tidak menghormatinya. Ya, seperti orang yang berilmu memalingkan wajahnya dari manusia dan ahli ibadah yang menganggap remeh orang lain. Nah, kedua orang ini tidak mengetahui etika yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah takabur yang nampak dari lisannya. Ya, seperti pengakuan yang mengarah kepada kebanggaan, memuji-muji diri sendiri dan menceritakan keadaan serta nasabnya untuk sombong terhadap orang lain. Ya, menyombongkan diri karena nasab. Ini merupakan salah satu, ya, kita katakan penyakit juga, ya. Ya, termasuk salah satu di antara karakter ataupun ciri-ciri jahiliyah, yaitu merendahkan orang lain dengan membanggakan nasabnya. Ya, orang yang memiliki nasab tinggi menghina orang yang tidak memiliki nasab, ya, yang tidak memiliki nasab seperti dirinya. Walaupun orang yang hina itu memiliki amal yang lebih banyak daripada dirinya. Nah, demikian. Ibnu Abbas pernah berkata, ya, seorang berkata kepada orang lain, aku lebih mulia daripada kamu. Padahal tidak ada seorang yang lebih mulia daripada orang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu kita katakan tanda-tanda dari kesombongan, ya, tanda-tanda dari kesombongan, yaitu sombong karena nasab, lalu merendahkan orang lain, ghamtun nas karena itu, ya. Menyombongkan diri karena nasab merupakan akhlak jahiliyah dan Islam mencelanya, ya, Islam mencelanya. Ibn Hazm al-Zahiri, ya, Ibn Hazm di dalam kitabnya mengatakan, ya, setelah berbicara tentang sifat ujub, ya, terhadap diri sendiri dan memberi salah satu contoh dari sifat tersebut, beliau mengatakan, ya, dan jika Anda merasa bangga terhadap nasab Anda, maka ini adalah sifat yang paling buruk dari sekian sifat yang telah kami sebutkan. Karena yang Anda banggakan tersebut tidak ada faedahnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikanlah dengan saksama. Apakah membanggakan nasab tersebut, ya, dengan bangga terhadap nasab tersebut dapat menghilangkan rasa lapar Anda? Ataukah dapat menutupi aurat Anda?
ataukah memberi manfaat pada akhirat Anda? Ya, jawabannya tentunya sama sekali tidak. Khonifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada satupun yang patut kita banggakan dengan nasab tersebut. Khonifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tidak ada yang patut dia banggakan dengan apa? Dengan nasab yang dimilikinya itu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan, yang banyak orang katakan dalam satu tamsil, yaitu dalam satu perumpamaan, ya, orang yang membanggakan nasab itu layaknya seperti orang yang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya. Ya, seperti orang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya. Dan Ibnu Hazm melanjutkan lagi, dan demikianlah juga anak Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim, Abu Lahab pamannya Nabi, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan. Ya, namun mereka sama sekali tidak memberi manfaat, ya, tidak dapat memberikan manfaat dengan itu semua. Artinya nasabnya itu, kedekatannya itu dengan orang-orang yang mulia. Ya, anaknya seorang nabi, bapaknya seorang nabi, pamannya seorang nabi, namun itu sama sekali tidak memberi manfaat bagi mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada yang patut disombongkan dari nasab tersebut. Begitu juga takabur dan sombong dengan harta, kecantikan, kekuatan, pengikut yang banyak dan sejenisnya. Ya, takabur dengan harta itu merupakan salah satu takabur yang paling sering dilakukan oleh kalangan wanita. Ya, takabur dengan harta benda. Ya, takabur jenis ini mendorong mereka untuk meremehkan orang lain. Ya, misalnya apa? Melakukan perguncingan, gosip. Ya, kemudian menceritakan aib orang lain. Ya, nah ini banyak dihinggapi penyakit seperti ini, banyak menghinggapi para wanita. Ya, mereka suka takabur dan sombong dengan harta yang mereka miliki. Nah, kemudian juga adapun takabur dengan banyaknya pengikut dan penolong, pendukung biasanya dilakukan oleh para raja yang memiliki pasukan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pasukan dalam jumlah yang besar, dan juga para ulama yang memiliki murid-murid yang belajar kepada mereka. Nah, kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit takabur, dengan banyaknya pengikut dan pendukungnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dari kesombongan. Nah, dan salah satu tanda kesombongan juga dapat dilihat dari penampilan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa salah satu dari tanda kesombongan itu adalah mengenakan pakaian yang isbal, yaitu pakaian yang melebihi mata kaki. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan, yaitu isbal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, ya, di dalam banyak hadis berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyaka wa isbalal izar, fa inna isbalal izar minal makhilah, wa la yuhibbuha Allah. Janganlah sekali-kali kamu melakukan isbal. Isbal ini adalah melabuhkan ataupun memanjangkan kain ataupun pakaian melebihi mata kaki, ya, melebihi mata kaki. Ya, Nabi mengatakan karena isbal itu termasuk perbuatan sombong. Ya, jadi dengan isbal itu seorang sudah dicap dan ditandai sebagai seorang yang sombong. Nah, dan Rasulullah mengatakan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Wala yuhibbuhallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan, karena sombong itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu orang-orang yang memanjangkan, ya, kainnya di bawah mata kaki, ini diancam dengan ancaman yang berat juga, yaitu neraka. Nabi mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain sarung yang terjulur di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal pakaiannya, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, memanjangkan celananya di bawah mata kaki, dan itu termasuk minal makhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minal makhilah,
termasuk kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi takabur ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu kita seharusnya waspada agar tidak terkena penyakit takabur ini. Karena bisa berakibat fatal baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kecantikan atau ketampanan, kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Ya, karena sesungguhnya bahan kesombongan tersebut tidak kekal. Ya, sesuatu yang kita sombongkan itu tidak kekal. Pada saatnya nanti ia pasti akan rusak atau hilang. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dari kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita harta, kita harus waspada dan tidak boleh sombong dengan harta itu. Karena sesungguhnya dunia bersama segala kenikmatan yang ada di dalamnya, di sisi Allah itu lebih rendah daripada nilainya, lebih remeh nilainya daripada sayap nyamuk. Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah isla mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang di antara kamu yang mencelupkan jarinya ke lautan. Lihatlah dengan jarinya itu apa yang bisa dia angkat, apa yang bisa dia ambil. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa au muta'alliman." Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan apa yang ada di dalamnya juga dilaknat, kecuali zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kita juga harus ingat bahwa orang-orang mukmin yang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang mukmin yang kaya. Rasulullah bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya ya bi khamsi mi'ati 'am." Orang-orang fakir akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula jika kita memiliki nasab yang terhormat, ya kita dilarang membanggakan diri dengannya, ya. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang lain yang kita anggap nasabnya itu lebih rendah dari kita. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, nasab yang hakiki adalah takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan kepada kita, ya, bahwa nasab ini tidak akan bermanfaat bagi seorang nanti di akhirat dan tidak akan menaikkan derajatnya nanti di akhirat. Nabi mengatakan, "Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan membuatnya cepat. Ya, nasabnya tidak akan membuat dia tinggi, ya, akan cepat sampai ke surga karena nasabnya itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita harus berusaha untuk menjaga keselamatan hati, ya, dari sifat takabur ini dan segala penyakit yang dapat mengotori hati kita. Angkuh, takabur, ya, tafakhur, ya, saling membanggakan diri, suka membanggakan diri. Nah, dan juga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui juga dan perlu kita camkan juga bahwa manusia yang paling rentan terkena penyakit takabur ini adalah manusia yang diberi Allah kelebihan, ya, kelebihan seperti misalnya para raja dan penguasa, ya, orang-orang kaya yang diberi harta, dan orang-orang para ulama, alim ulama yang diberi ilmu. Ya, maka kita harus berhati-hati dari penyakit takabur ini. Ya, nah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama kepada kita, kita harus waspada terhadap penyakit takabur dan perlu menjaga diri agar penyakit yang berbahaya ini tidak sampai merasuk ke dalam hati kita dan merusak ilmu kita itu. Nah, demikian. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam."
Barang siapa yang mencari ilmu demi berbangga diri kepada para ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, atau menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, demikianlah ya. Jadi ikhwani fiddin, kesombongan itu sebenarnya tidak mendatangkan dan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat seseorang menurut pandangan manusia dapat berlainan dengan derajat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang itu mulia dalam pandangan orang banyak, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah manusia yang paling buruk. Sebaliknya, bisa jadi seorang terlihat hina menurut pandangan orang banyak, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang paling mulia. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada orang yang duduk di sisi beliau, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka mereka pun menjawab, "Ia termasuk orang yang paling mulia. Jika melamar, pelamarannya pasti diterima. Jika minta tolong, pasti diberi pertolongan." Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian ada orang lain yang lewat. Beliau bertanya lagi, "Apa menurutmu tentang orang ini?" Maka mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia hanyalah seorang laki-laki muslim yang fakir. Jika jika melamar tidak akan diterima lamarannya. Jika minta tolong tidak akan diberi pertolongan. Dan jika berkata ucapannya tidak didengar." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza khairun." Ya, "Hadza khairu man mala'al arda min mithli hadza." Dia ini adalah manusia penghuni bumi yang paling baik dibandingkan orang yang seperti yang pertama tadi. Ya. Nah, demikian. Jadi orang ini lebih baik daripada orang yang pertama tadi walaupun banyaknya sepenuh bumi. Ya, walaupun banyaknya sepenuh bumi, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ya ikhwani fiddin, boleh jadi seorang itu dipandang hina, rendah oleh manusia, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang sombong, mungkin orang-orang takjub kepadanya, ya orang-orang terpesona dengan lahiriahnya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang hina. Nabi mengatakan, "Rubba ash'ata madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kadang-kadang ada orang yang berpenampilan lusuh, ya, ash'at, ya, rambutnya ya enggak acak-acakan dan ditolak di pintu-pintu, yaitu kemana saja dia masuk ditolak, begitulah kira-kira. Tapi jika ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sumpahnya, ikhwan fillah, akan memenuhi sumpahnya. Sebaliknya, ada yang penampilannya luar biasa, akan tapi apa? Dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak lebih derajatnya dan beratnya ya seperti sayap nyamuk. Nabi mengatakan, "Innahu la ya'ti ar-rajul 'azim mustamin yaumil qiyamah, fala yaznu 'indallahi janah ba'udah." Sesungguhnya ada orang yang besar dan gemuk didatangkan pada hari kiamat, tapi beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengalahkan berat sayap nyamuk, ya janah ba'udah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri kepada manusia lainnya, kepada sesama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya dari bahaya kesombongan ini, sebagaimana yang kita jelaskan tadi dari beberapa hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi juga mengatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian itu bersikap rendah hati, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya semena-mena kepada orang lain, dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kalau kita berkaca pada
ya salafus saleh, ya, kepada para salaf kita, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap sifat takabur ini. Ya, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, barang siapa yang rendah hati kepada Allah, khusyuk kepadanya, maka Allah akan meninggikannya pada hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang melebihi batas, berbuat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya pada hari kiamat. Ya, satu ketika Muhammad bin Wasi' melihat anaknya bertingkah sombong. Maka beliau pun memanggil anaknya itu dan bertanya kepadanya, apakah kamu mengetahui siapakah dirimu? Ibumu dahulu aku beli dengan 200 dirham. Adapun ayahmu, semoga Allah tidak memperbanyak orang sepertinya dalam golongan kaum muslimin. Ya, jadi dia menegur anaknya yang bersikap sombong tadi. Ya, bahwa tidak ada yang patut disombongkannya. Ya, ayahnya, ibunya, ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Ibnu Auf mengatakan, aku heran dengan orang yang bangga dengan rupanya, ya, dengan wajahnya. Padahal kemarin dia hanyalah sperma yang menjijikkan. Setelah rupanya bagus, setelah wajahnya bagus, ya, besok jadi bangkai busuk di dalam kuburan. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, fondasi kekafiran itu ada 4. Fondasi kekafiran itu ada 4. Yaitu ada 4 yang melandasi kekafiran. Yaitu 1, takabbur. Ya, takabbur, kesombongan. Yang kedua, dengki, hasad. Yang ketiga, al-ghadab, marah. Dan yang keempat, ittiba'u syahwat, selalu mengikuti syahwat. Itulah dia 4 yang melandasi kekafiran, ya, yang melandasi kekufuran. Demikian. Mutarrif bin Abdullah, ya, meriwayatkan bahwa ia melihat Muhallab bertingkah sombong, ya, dengan pakaian jubah sutranya yang dikenakannya. Maka Mutarrif berkata kepadanya, wahai hamba Allah, ya ibadallah, ini adalah tingkah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka Muhallab berkata, apakah kamu mengenalku? Maka Mutarrif mengatakan, ya, aku mengenalmu. Awalmu adalah sperma yang menjijikkan. Akhirmu adalah bangkai yang membusuk, yang bau. Dan di antara keduanya kamu membawa tinja kemana-mana. Maka mendengar itu, Muhallab pergi dan meninggalkan segala tingkah sombongnya, ya khonifuddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka salah seorang ulama mengatakan, tawaduk yang dilakukan setiap makhluk merupakan hal yang bagus. Dan jika dilakukan oleh orang-orang kaya, merupakan hal yang lebih bagus lagi. Ya, tawaduk itu adalah suatu sifat yang terpuji, suatu perkara yang bagus. Dan jika dilakukan oleh orang-orang yang kaya, memiliki kelebihan, ya, seorang ulama, seorang yang berharta, seorang yang berkuasa, raja yang tawaduk, nah ini lebih bagus lagi. Ya, karena dia memiliki sesuatu yang sebenarnya bisa dia sombongkan, tapi dia kalahkan itu dengan sifat tawaduknya. Kemudian dikatakan takabur adalah suatu yang buruk. Ya, takabur adalah suatu yang buruk. Dan yang lebih buruk lagi adalah takabur yang dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Ya, takabur yang jika dilakukan oleh orang-orang yang fakir dan miskin, ini merupakan hal yang lebih buruk lagi. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, ya, bahwa salah satu di antara yang dia tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan dari dosa, dan Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih adalah a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin dan dia berlaku sombong pula. Ya, sudah miskin dia berlaku sombong pula. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, jadi ikhwan fillah Muhammad bin Hasan bin Ali pernah berkata, ya, tidak ada takabur yang masuk ke dalam hati seorang kecuali akalnya akan berkurang sesuai dengan kadar takabur yang masuk ke dalam dirinya, baik banyak maupun sedikit. Jadi orang yang takabur ini akan berkurang ilmunya sebenarnya, ikhwan fillah. Dia akan berkurang ilmu seseorang sesuai dengan, ya, sifat takabur yang ada di dalam dirinya.
Ya, bagaimanapun dia belajar ilmu setinggi langit, tapi kalau dia terus menanamkan sifat takabur di dalam hatinya, maka ilmu itu akan melebur, ya, akan mencair sekadar kesombongan yang masuk ke dalam dirinya itu. Ikhwanifiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah kita meninggalkan, ya, sifat takabur ini, ya, sifat takabur ini. Al-Ghazali mengatakan, ya, di dalam kitabnya, bahwa kunci kebahagiaan adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Ya, jadi orang yang selalu sadar, awas, waspada, dan bijaksana. Sedangkan sumber kesengsaraan adalah sifat takabur dan sukalalai. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada hamba selain nikmat iman dan ilmu. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dada yang lapang, yang dipenuhi dengan cahaya ilmu. Tidak ada kesengsaraan yang lebih besar daripada kufur dan maksiat. Dan tidak ada jalan kepadanya kecuali hati yang buta, ya, dan gelap dengan kebodohan. Orang yang bijak adalah orang yang telah dikehendaki Allah untuk untuk memperoleh petunjuknya, sehingga hati mereka terbuka untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Dan orang yang takabur adalah orang yang dikehendaki Allah untuk sesat. Dadanya sempit dan susah, ya, dengan pandangannya tidak terbuka dan susah untuk menerima nasihat. Nah, itu penyakit orang yang sombong. Ia terhalang dari nasihat. Ya, terhalang dari nasihat karena orang yang memiliki dan memupuk, ya, memelihara sifat sombong di dalam dirinya, maka satu kerugian yang besar, ya, ada di hadapannya adalah dia susah untuk menerima nasihat, masukan, ya, dari orang lain. Ya, sementara nasihat dan masukan itu biasa saja ini untuk menyempurnakan dirinya, untuk menjauhkannya dari kerusakan, kebinasaan dan kehancuran. Akan tetapi dengan sifat sombongnya itu dia menolak semua itu. Jadi takabur ini akan membawa bencana besar. Ya, dengan takabur, ya, seorang itu akan binasa. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Jarang sekali ahli ibadah, orang yang zuhud dan ulama terbebas dari takabur ini. Apalagi orang-orang awam, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi takabur menjadi penghalang manusia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan salah satu potret kehancuran orang-orang yang takabur adalah Fir'aun, ya, Namrud, demikian juga Qarun, ya, yang dia menyombongkan harta yang dimilikinya, ya, hingga dia mengatakan, ya, dia berkata dengan sombongnya, innama utituhu ala ilmin indi, ya, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku, ya, memiliki semua kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki, ya, ilmu yang aku miliki. Dan Allah berkata kepadanya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia tahu, tidakkah si Qarun itu tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta daripadanya. Nah, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dan balasnya dengan kehinaan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya, ya, maka kami benamkanlah Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya, ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan potret kehancuran orang-orang yang takabur, orang-orang yang takabur. Dan akibat dari takabur itu sangat banyak ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan cintanya bagi orang-orang yang takabur.
Ya, Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri seperti yang kita bacakan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi ya. Nah demikian. Jadi Allah mengharamkan cintanya, Allah tidak menyukai bagi orang-orang yang takabur. Kemudian yang kedua, akibat dari kesombongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya dari tanda-tanda kebesarannya. Ya, akan memalingkannya dari tanda-tanda kebesarannya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati orang-orang yang sombong. Akan menutup hati orang-orang yang sombong. Nah demikian. Kemudian yang keempat, takabur ini merupakan sifat dari penduduk neraka. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi bersabda, ya, tentang penduduk neraka adalah kullu utullil jawazin mustakbir, yaitu setiap orang yang keras hati, berjalan dengan sombong dan bertindak sewenang-wenang. Ya, nah demikian. Kemudian yang kelima, orang yang takabur ya tidak beriman dengan akhirat dan tidak melakukan persiapan untuknya. Ya, orang yang takabur itu akan terhalang dari keimanan, dari hidayah. Dan dia akan lalai untuk mempersiapkan diri menyambut hari akhirat. Karena dia merasa sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, dia merasa cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan dia menolak untuk iman kepada akhirat dan menerima nasihat Ikhwanuddin. Nah kemudian, keadaan yang mengenaskan. Yang keenam, akibat dari kesombongan ini adalah keadaan yang mengenaskan ketika mengalami sakaratul maut. Ya, ketika menghadapi sakaratul maut, seperti ya kejadian ataupun peristiwa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya, ya, seperti bagaimana Fir'aun ditenggelamkan ya di lautan, ya, sementara dia menyombongkan istananya berada di atas air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam air, ke dasar lautan. Ya, ini akibat ya keadaan mengenaskan bagi orang-orang yang sombong ketika mengalami sakaratul maut. Demikian juga Qarun yang membanggakan hartanya, istananya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dasar bumi. Ya, ini adalah contoh keadaan yang mengenaskan bagi orang-orang yang sombong ketika mengalami sakaratul maut. Nah, demikian. Kemudian pintu-pintu langit tidak dibukakan bagi orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala akan menirai ya pintu langit darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menirai pintu langit darinya hingga doanya juga tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia beberapa di antara akibat dari kesombongan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, maka dari itu hendaklah kita menjauhi ya sifat sombong ini, sifat yang sangat tercela, sifat yang membawa kita kepada kehancuran di dunia maupun di akhirat. Dan lebih dari itu, kesombongan itu merupakan salah satu di antara dosa besar yang bisa mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Demikian saja ikhwan fillah ya penjelasan berkaitan dengan dosa besar yang ke-17 ini, yaitu al-kibr, kesombongan. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukuran jazakallahu khairan barakallahu fiik para Ustaz. Dan demikian ikhwatal iman a'azanillahu yakum, pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala dari pembahasan Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ke-17, yaitu Al-Kibr, kesombongan, dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi dan terhindar dari dosa besar tersebut. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, dan untuk kesempatan pagi ini kami mohon maaf akan kami ajukan pertanyaan yang hanya melalui pesan singkat saja Ustaz ya. Yang pertama Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada dari beberapa pertanyaan yang masuk di pesan singkat kami, yaitu Ustaz, apakah berbangga dengan apa yang ada dalam diri kita, yaitu kita di atas sunnah dan kita melakukan syariat Islam secara hak, merupakan suatu kesombongan juga Ustaz? Silakan. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada dasarnya berbangga-bangga itu tidak baik dan hanya mendatangkan kerusakan, ikhwani fillah. Jadi hendaklah kita ya bersikap bersahaja dan tidak membanggakan diri ya
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi sesama. Maka dari itu ikhwan fillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikenali dengan sifat mereka, yaitu a'lamun nasi bil haqq wa arhamum bil khalq. Orang yang paling mengetahui kebenaran, dia tahu hidayah itu, dia mengenali hidayah itu, ya dia mengenali sunnah dan dia berada di atas sunnah, dan dia arhamun nasi bil khalqi, orang yang paling sayang kepada manusia, ya orang yang paling sayang kepada manusia. Ya kita bangga kita berada di atas Islam, kita bangga kita berada di atas sunnah, tapi tidak untuk membanggakan diri kepada orang lain, hingga muncullah di sini benih-benih kesombongan, ya, dan ya lebih cenderung kepada ya merendahkan orang lain. Akhirnya ya jauhlah kita dari sikap arhamun nasi bil khalqi, menyayangi orang lain. Nah, kita memiliki hidayah, kita mengetahui hidayah, kita berada di atas hidayah, seharusnya kita bersikap santun dan sayang kepada orang-orang yang belum beruntung mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ya, kita menyayangi mereka dalam arti kata kita menuntun dan membimbing tangan mereka supaya mereka juga mendapatkan nikmat ini. Ya, sebagaimana seorang yang kaya, dia mengucapkan alhamdulillah atas kekayaannya, ya dia bersyukur atas kekayaannya itu dan membantu sesama, bukan membanggakan diri dengan kekayaannya itu. Ya, dia bisa jadi bangga dengan kekayaan. Ya, dia bangga dia telah berhasil, namun janganlah dia membanggakan diri dan congkak, angkuh, kemudian dia sombong dengan kekayaan tersebut. Justru sebaliknya, hendaknya kekayaan itu dia gunakan untuk membantu yang kurang beruntung. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, demikian. Demikian pula karunia-karunia, kelebihan-kelebihan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Bukankah dikatakan tadi bahwa tawadhu itu mulia, dan lebih mulia lagi apabila tawadhu itu dilakukan oleh orang-orang yang diberi keutamaan, kelebihan. Ya, nah demikian. Nah, sombong itu hina, dan lebih hina lagi apabila dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan, orang yang tidak memiliki sesuatu untuk disombongkan. Maka ikhwati fiddin, janganlah kita suka membanggakan diri. Boleh jadi fitnah datang dari arah situ. Ya, karena kita suka membanggakan diri, Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya kepada diri kita fitnah melalui pintu itu. Nah, demikian ikhwan fillah, dan belum tentu kita mampu untuk menghadapi fitnah tersebut. Maka ya lakukanlah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, kita sebagai ahlu sunnah harus menjadi orang yang paling tahu terhadap al-haq. Ya, artinya kita adalah orang-orang yang terus membelajar, menuntut ilmu, ya mencari al-haq. Ya, karena kitalah yang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah ini. Kemudian jadilah kita orang yang arhamun nasi bil khalq, ya, orang yang paling sayang kepada manusia. Dalam arti kata, kita berbagi hidayah ini kepada mereka, berusaha untuk agar mereka juga mencicipi kenikmatan yang kita cicipi, kenikmatan yang kita rasakan. Kita nikmat berada di atas sunnah, dan kita ingin saudara-saudara kita yang lainnya juga mencicipi nikmat berada di atas sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu Ustaz. Dan mohon maaf Ustaz, dikarenakan waktu sudah habis Ustaz, mungkin hanya satu pertanyaan saja yang dapat kami ajukan dan satu penutup yang akan disampaikan oleh antum. Fadhal Ustaz, silakan. Ya, ikhwan fillah, azani Allahu jami'an. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini, yang pertama pada hari ini kita membahas tentang sifat dosa besar. Salah satu dosa besar yaitu al-kibr, sombong. Ya, sombong, ujub terhadap diri sendiri, membangga-banggakan diri, ya baik itu dengan nasab, harta atau ilmu, ya termasuk ya satu perbuatan tercela, ya bahkan bisa menjurus kepada satu perbuatan dosa besar dan bisa menimbulkan mendapat kemurkaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum di akhirat nanti. Nah, kemudian ikhwan fillah, kita tadi jelaskan bahwasanya di antara
bentuk-bentuk kesombongan tadi adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada Rasulullah, yaitu sombong kepada sunnah beliau, yaitu tidak mau ikut dan tidak mau tunduk kepada sunnah beliau, dan sombong terhadap sesama manusia. Kemudian hakikat sombong itu tadi Nabi telah menjelaskan bahwa sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itulah hakikat dari kesombongan. Kemudian sombong itu ada tanda-tandanya. Ada tanda berupa sikap dan perbuatan. Ya seperti berjalan yatabakhtar, berjalan dengan gaya jalan yang sombong, berbicara dengan gaya bicara yang sombong. Ini tanda-tanda kesombongan, ya berupa sikap dan perilaku. Nah, ada ya sombong dalam bentuk ya penampilan lahiriah seperti memakai baju kesombongan, ya, dan isbal. Salah satu tanda kesombongan itu adalah isbal, yaitu memanjangkan kain di bawah mata kaki. Nah, ini adalah tanda-tanda indikasi kesombongan. Maka dari itu khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an, hendaklah seorang muslim dan mukmin itu ya memelihara diri dari sifat-sifat sombong ini dan menjauhkan dirinya dari segala macam perkara-perkara yang bisa membuatnya menjadi orang yang sombong, serta sebaliknya hendaklah dia ya menanamkan sifat tawadhu, ya memelihara sifat tawadhu pada dirinya. Ya, Nabi tadi mengatakan, ya innallaha auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu. Ya, dan tawadhu ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kesombongan. Dan selalu ingat bahwa tidak ada satupun yang berhak kita sombongkan. Ya, karena semua yang kita miliki ini berasal dari Allah. Ya, ketampanan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas kita banggakan dan kita sombongkan. Karena suatu hari kelak ia akan hilang dan rusak. Ya, demikian juga kita harus ingat asal usul kita. Kita adalah berasal dari air mani yang menjijikkan. Kemudian dia akan menjadi bangkai. Nah, begitulah dia manusia, ya. Nah, demikian. Jadi tidak ada yang patut dia sombongkan. Kemudian juga sombong itu adalah rida dan selendang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam barang siapa manaza'ani azabtuhu. Barang siapa yang merampas ya selendang Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Allah akan menyiksanya. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya ya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari penyakit sombong. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.